di beberapa tempat, khususnya para praktisi spiritual, bicara tentang Ratu Adil, bicara tentang akan terjadinya bencana dan lain sebagainya yang menimpa Nusantara atau Jawa dan seterusnya. Apa yang ingin Mbah Kung sampaikan? Ratu Adil, Satrio Piningit itu kan Bisa nggak sebenarnya manusia itu berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan, Mbah Kung? saya bilang sangat bisa. Ketika kita nyawiji, ini yang kita sampaikan kan ucapan beliau. Yang kita ucapkan, kita pikirkan, kan kekuatan beliau. Saat kita ini, diri kita ini pura, kuil, tempel, masjid, ya katedral, ya diri kita ini ya sesungguhnya. Kalau gedung-gedungnya itu kan gak ada apa-apanya. Jiwa tempel, jiwa masjid, jiwa katedral, jiwa pura, jiwa tempel. Jadi raga kita ini adalah tempat beliau bertahta. Maka kalau komunikasi, anugerah itu komunikasi, maka lakukanlah, jalankan. Ini komunikasi directing yang luar biasa. Maka akan sampai. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, ada kekuatan yang bisa dibagikan kepada sesama kita. Nah, ini banyak sekali yang disalah asumsikan dengan kanuragan, dengan hipnotis, dengan segala macam, ya kan? Dengan mungkin regresi dan sebagainya. Bukannya nggak tahu saya, dan bisa. Jadi, jangan dah. Itu mengandalkan keakuan kita. Kesombongan itu. Dah, maksudnya ke ranah kesombongan. Kalau kita pada ketulusan kita tuh menjalankan dengan syukur, maka terjadi. Oke. Ya. Kadang kita masih khawatir bahwa ketika kemudian kita nanti meninggal dunia, mati begitu, roh terpisah dari jasad. Jangan-jangan kita ini masih bingung. Aku ini berada di alam apa? Terus setelah ini harus bagaimana gitu. Nah, saya ingin mendapatkan bekal dari Mbah Kung supaya apa? Supaya kita itu punya mapping pasca hidup di dunia itu kita nanti arahnya akan kemana saja. Orang yang seperti ini tempatnya begini. Nah, terus kita masih bisa melihat keluarga kita apa enggak. Terus kita katanya masih hidup dan mendapatkan rezeki itu maksudnya bagaimana. Padahal memang kenyataannya kita tinggal rohnya saja. Mohon diperjelas, Pak. Jangan tadi bilang kan, bisa nggak lu komunikasi dengan Tuhan, kasarannya gitu kan. Raga kita ini kan mewakili. Makanya ada istilah kalifatullah. Ya. Raga kita ini mewakili. Kalau raga kita sudah tidak mewakili, berarti kita kembali kepada keabadian. Apa yang dikhawatirkan? Kalau kita memang sempurna raga kita dapat anugerah moksa. Ya kapan-kapan kita bicara tentang moksa. Atau pengen kenalan dengan yang sudah moksa, kasarannya. Yaitu, ini penting sekali. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan ketika raga kita hancur. Nggak ada. Karena rohani kita abadi. Sangat bisa dibuktikan. Kalau di Bali itu ada istilah penurunan dan sebagainya. Atau menghadirkan kembali mereka yang sudah tiada berfisik. Ya jawaban orang banyak kesurupan itu kan jawaban. Kalau roh itu abadi. Tetap hidup. Jangan menyalahkan istilah iblis, setan, nggak boleh. Jangan. Itu sebenarnya roh manusia. Ya pastilah. Jadi kamu nggak kenal iblis, nyalain iblis, nyalain setan. Yang hadir ke saudara-saudara kita, ini sebetulnya kan mereka yang lepas rohnya ini tidak sengaja, mungkin terbunuh, tertabrak, tersembelih dan sebagainya. Itulah yang dia mencari tempat untuk pengakuan atau eksistensi bahwa dia ada. Iya, makanya ada kerawan, ada kesurupan dan sebagainya. Ini jangan nyalain setan, bukan, atau jin, nggak boleh.
Ya kalau misalnya ada cucunya beliau ini yang tiba-tiba ngomongnya kenceng, nggak seperti biasanya, ini bisa buyutnya, bisa kakeknya. Masa orang kayak saya ngusir buyutnya? Nggak mungkin. Makanya penting ketika ada anak yang kerawan, kerasukan dan sebagainya. Ya kita harus paham kalau rohani siapa yang datang pasti tahu. Otomatis. Ya mungkin kita menyanyiakan yang rawuh. Jenengan ketemu baku masa tahu sih kan ya? Ya kan? Kakekmu datang masa nggak saya terima gitu kan ya. Jadi harus ada komunikasi cantik. Nah di sini ada yang menyalahgunakan, ada yang belum paham tapi sok tahu. Ini banyak sekali. Nah, ini beliau juga mengalami peristiwa-peristiwa yang sifatnya illogical tapi terjadi. Ini dengan bahasa-bahasa physically kan yang sifatnya ekstrim kayak gitu. Itu banyak sekali. Oke. Banyak sekali. Pertanyaan terakhir barangkali Bakom. Banyak orang berdebat tentang Satrio Piningit. Ya. Banyak orang dialog di beberapa tempat, khususnya para praktisi spiritual, bicara tentang Ratu Adil, bicara tentang akan terjadinya bencana dan lain sebagainya yang menimpa Nusantara atau Jawa dan seterusnya. Apa yang ingin Bakom sampaikan? Ratu Adil, Satrio Piningit itu kan apa yang kita ucapkan. Saat engkau bijaksana, engkaulah Ratu Piningit, Satrio Piningit, Ratu Adil. Apa yang kita ucapkan, kita bijaksana, penuh kasih sejati, itulah sesungguhnya. Jadi bukan sosok yang dinanti-nanti, enggak. Kalau you bijaksana, you juga Satrio Piningit. Satrio Piningit ini kan Anduporo, tembung kiasan. Apa yang kita ucapkan ini kan tersembunyi. Nggak nampak kan ucapan kita ini, tapi orang mendengar. Ya kan? Nah, jadi sosok-sosok yang bijaksana inilah Satrio Piningit. Mungkin diwakili tukang beca, mungkin diwakili prajurit, mungkin diwakili polisi, mungkin diwakili petani, mungkin diwakili seniman kayak Mbah Kong, diwakili spiritualis kayak jenengan, diwakili oleh teman-teman kreator. Ini penting sekali. Jadi kalau kita itu sok meramal, sok nujum, nanti bakal menyaingi BMKG, bakal terjadi bencana. Sekarang setiap tokoh agama bilang kiamat sudah dekat. Zaman telah berakhir. Pernah terjadi tidak akhir zaman? Ini kan. Ketika seseorang yang mengaku paranormal bilang tahun 2012 terjadi kiamat, apa kata sesuatu yang disampaikan dan Mbah Kong publish di sebuah media sosial? Beliau akan berakhir di tahun itu. Beliau akan berakhir di tahun itu. Boleh dicek di Facebook, masih ada. Setelah teman Mbah Kong itu. Itu anugerah yang tidak main-main. Dan saya hanya menyampaikan hal itu pada 2 orang saat itu. Yang satu namanya Guntoro Sulung, yang satu namanya Yosiang. Dan ketika ingat langsung mereview. Keyakinan Mbah Kong terhadap kiamat itu terjadi di Jagat Aritnya manusia sendiri atau memang Jagat Ageng ini akan berakhir? Karena dari dulu barangkali nenek moyang kita juga bicara tentang kan tadi Mbah Kong singgung, semua tokoh agama bilang kiamat sudah dekat dan zaman telah berakhir. Ya zaman kita masing-masing. Zaman masing-masing. Kalau you sengsara itu you kiamat. You sukacita, happy dan glory, ini sebetulnya anugerah yang tiada batasnya. Kiamat ya di diri masing-masing kalau kita sudah tidak bisa menikmati hidup. Tapi kalau kita mampu mensyukuri hidup, itulah kita mendapatkan nilai yang luar biasa yang dikiaskan dengan surga dan neraka itu tadi. Neraka itu kehancuran diri pribadi, surga itu adalah anugerah sukacita, kebahagiaan karena mampu mensyukuri apapun. Gitu. Jadi tak perlu nunggu mati kalau pengen masuk neraka dan surga. Iya, jadi itu kan kiasan, tembung Anduporo itu kan kiasan. Jadi jangan dimaknai secara verbal gitu. Kita ini orang akademik, mestinya paham bagaimana itu bahasa susastra, bahasa sastra, atau bahasa keguyon gitu.
Ini penting sekali. Kita banyak tersesat karena tidak mampu menginterpretasikan apa yang kita analisa. Ini persoalan penting. Makanya kita tuh perlu, kalau sudah belajar di dunia akademik, harus mampu memberikan objektivitas penalaran. Jangan ngawur. Nggak boleh ngawur gitu. Dari tadi Bako selalu menekankan open mind, open heart. Iya. Musuh terbesar kita itu sebenarnya Bang Umum itu adalah kesempitan. Ya, musuh kita yang terbesar ya sedulur papatmu itu tadi. Terus sumbernya 2 itu tadi. Musuh terbesar kita itu lupa, salah, iri, murka. Ya, sumbernya di memaksakan kehendak dan berprasangka buruk. Hanya itu. Ini yang paling bikin problem itu di sana. Om Swastiastu. Iya, dilema. Oke. Ngobrol kita udah cukup seru, ya. Seru, ya kan. Saya pengen dikasih nasihat paling terakhir sebelum nanti kita pamit balik ke Jawa, Bako. Pesanku dengan sedulur-sedulurku yang pertama, harus mendasari diri kita ini sebagai kuilnya, sebagai tempat suci beliau, agar beliau tetap bertahta di dalam diri kita. Terus lakukan pernapasan panjang, terus bersyukur dan belajar ikhlas. Orang ikhlas ora apa-apa, belajar ikhlas. Ya. Ya. Matur suwun aku. Ayo. Rahayu.